Halo teman-teman semua, kenalin aku Junit Dalutar dan di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai hubungan dengan antara kasus internasional dengan film The Accountant 2. Nah, dalam film The Accountant 2 diceritakan seorang Christian Wolff dan juga saudaranya Braxton untuk menyelidiki kasus pembunuhan mengenai pembunuhan King, yaitu Direktur Vincent yang ditemukan tewas secara misterius dengan pesan "Find the Accountant". Nah, Merbert Medina, penerus King, meminta bantuan Christian Wolff untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, teman-teman, yang paling menarik dalam kasus ini terdapat beberapa scene yang menceritakan mengenai film ini dengan hukum internasional, yakni melibatkan perdagangan manusia, yaitu pelanggaran HAM dari pencucian film tersebut. Yang pertama itu adalah kasus internasional mengenai perdagangan manusia. Dalam film Accountant 2 itu dijelaskan dalam beberapa scene mengenai perdagangan manusia yang melintasi antara Amerika Serikat dengan Meksiko. Nah, dalam kasus ini aku akan mengambil yaitu kasus perdagangan manusia pada tahun 2005 masih marak terjadi dan melibatkan berbagai modus, termasuk eksploitasi pekerja umum dan ilegal serta penipuan pekerjaan di luar negeri. Nah, kasus ini banyak menyoroti bagaimana modus baru terus muncul dan perlunya kewaspadaan terhadap janji pekerjaan yang diberikan oleh beberapa orang. Kemudian, masalah perdagangan manusia ini juga menjadi masalah yang paling perhatian dari global dengan diperkirakan jutaan korban di seluruh dunia, dan beberapa negara seperti Afghanistan mengalami eksploitasi tingkat tinggi, termasuk perbudakan seksual dan pelestarian anak-anak sebagai tentara, khususnya di bawah rejim Taliban. Nah, teman-teman semua, dan video dari dalam film The Accountant 2 itu sudah dijelaskan bagaimana anak dari King yang merupakan direktur utama dari Finance Banks itu ditahan di Meksiko oleh para kelompok bersenjata kriminal. Nah, di situ Christian Wolff dan adiknya menemukan bagaimana banyaknya perdagangan manusia yang terjadi dalam video itu. Nah, ini juga berkaitan dengan yang sudah saya jelaskan mengenai kasus perdagangan manusia tersebut. Oke, di sini juga ada kasus pencucian uang. Dalam film tersebut diceritakan bagaimana hubungan politik antara petinggi-petinggi dan bagaimana hubungan politik yang melibatkan pencucian uang. Contoh dari kasus pencucian uang lintas negara itu yaitu pada tahun 2005 melibatkan berbagai modus yang kompleks dan melibatkan kejahatan terorganisir. Salah satunya menyebarkan kasus yang ditangani oleh Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim, Polri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang berhasil menyita properti dan aset pada tersangka yang senilai 1,5 triliun rupiah. Nah, kasus ini kerap terkaitan dengan tindak pidana lain seperti penipuan dan penggelapan uang. Nah, dalam kampanye atau aktivitas politik tertentu yang pernah ada di Indonesia sebelumnya. Untuk kasus yang lebih lanjut ya mengenai pencucian uang ini, yakni jaringan narkotika juga menyelidiki mengenai sumber dana pencucian uang lintas negara yang dipakai untuk aktivitas politik. Nah, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan PPATK mengungkap jaringan narkotika dengan pencucian uang yang disita mencapai puluhan miliar. Bagaimana transaksi tunai ini bisa diubah menjadi bentuk uang dalam sistem perbankan internasional, memanfaatkan celah dari kepatuhan bank. Nah, kemudian ada kasus skandal Singapura, yakni kasus melibatkan transaksi sekitar 33 triliun rupiah yang mengguncang Singapura, di mana beberapa tersangka terkait dengan kantor keluarga yang memiliki insentif pajak. Nah, kita menyoroti negara dengan tata kelola yang baik ini bisa saja terkena dengan kasus pencucian uang juga, teman-teman. Nah, menciptakan kontradiksi antara reputasi yang baik dan potensi risiko pencucian. Nah, di film The Accountant itu juga menceritakan bagaimana adanya kasus pelanggaran HAM
yang dilakukan oleh pembunuh bayaran, dan sebelumnya juga sudah saya jelaskan.